Baik, selamat sore Bapak Ibu investor. Apa kabar semuanya? Nama saya Anom. Saya harap saya bisa menjumpai Bapak Ibu investor semua dalam keadaan sehat-sehat tentunya ya. Kita akan mengambil tema yang cukup menarik, yang sering banget menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua, yaitu apakah return reksadana menjadi salah satu penentu dalam menentukan investasi, atau ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan? Saya lihat, thank you Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di webinar kita sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang. Ya, tema hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin mudah-mudahan ini memberikan perspektif yang bermanfaat ya bagi kita semua, karena kalau kita bicara investasi reksadana tuh Mas Anom, biasanya investor ini kan atau termasuk saya sendiri juga ya, dulu kalau milih reksadana itu selalu lihat return ya. Jadi dan hanya jadikan return itu sebagai satu-satunya pertimbangan biasanya gitu ya. Jadi kalau mau milih, lihat dulu berapa returnnya 1 tahun gitu. Nah, kita lihat, oh ini yang paling bagus nih ya returnnya, terus kita pilih gitu. Sebenarnya nggak salah sih gitu ya. Bukan berarti itu suatu hal yang salah. Return itu pasti penting lah, namanya kita investasi kan return itu menjadi suatu hal yang utama. Siapa sih mau investasi nggak mau untung kan gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Jadi kita harus pikirkan return itu nomor satu gitu ya. Tetapi masalahnya kan yang kita bicarakan ini bukan return yang ke depan kan, itu sebenarnya gitu ya. Jadi yang kita lihat ini adalah data yang sifatnya itu historis atau yang sudah kejadian. Dari keseluruhan reksadana saham yang ada di industri, sebenarnya berapa persen sih dari keseluruhan jumlah itu yang berhasil mengalahkan IHSG? Ini tuh reksadana saham ya. Karena biasanya namanya reksadana saham kan pasti benchmark-nya sebagian besar IHSG kan gitu ya. Kalau kita bermain reksadana di Indonesia IHSG. Nah, fakta menariknya adalah ternyata dari tahun 2010 per tahunnya, kalau kita ambil rata-rata itu hanya 29% per tahun reksadana saham yang bisa mengalahkan IHSG di setiap tahunnya. Bahkan kayak tahun 2010 tuh cuma ada 7%. 2010 tuh waktu itu kurang lebih jumlah reksadana saham tuh cuma 71 reksadana saham. Yang bisa ngalahin IHSG itu cuma 5. Saya ingat 2010 itu fase cukup bullish juga padahal. IHSG-nya cukup naik, cukup tinggi ya waktu itu ya. Itu hanya ada 5 reksadana yang bisa ngalahin IHSG-nya, reksadana saham. 2011 24%, yang agak tinggi itu di 2013 sama 2014. Ya. Itu banyak reksadana yang perform paling gede pun cuma 59%. Jadi nggak banyak amat gitu ya reksadana saham yang bisa mengalahkan IHSG setiap tahunnya. Nah, ini kan jadi satu hal yang menarik gitu. Jadi kalau kita misalnya memilih reksadana saham karena tahun kemarin returnnya 20%. Nah, ini kadang-kadang itu dalam tanda kutip itu mempengaruhi aspek psikologis kita ya. Seakan-akan kalau kita melihat tahun kemarin 20%, kemudian banyak dari kita yang berpikir, wah tahun depan pasti akan segitu lagi gitu ya. Mindset yang saya rasa kita harus luruskan, karena nggak banyak sebenarnya tiap tahun reksadana saham yang ngalahin indeks. Dan di data yang lain, mungkin saya nggak show di sini, saya pernah lihat juga data menarik, yaitu hanya ada 15% reksadana saham yang bisa mengalahkan IHSG 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau misalnya 2010 dia bisa ngalahin indeks, 2011 dia ngalahin lagi gitu ya. Jadi kinerjanya lebih bagus dari indeks. Itu hanya 15%. Ya. Saya melihat dari tahun ke tahun itu top rankingnya reksadana saham itu berganti-ganti gitu ya. Nama-namanya kalau Anda perhatikan, kalau Anda urutkan returnnya, yang terbaik di 2017 belum tentu di 2018 akan masuk dalam top yang terbaik gitu. 2000 tahun berikutnya bisa beda lagi gitu ya. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan memang benar-benar jangan terpacu dan terjebak pada data historis. Nah, bicara return lagi, ini juga ada satu fenomena ini. Kalau kita sering lihat return doang ya. Nah, ini pengalaman kita juga di tahun 2020. Kalau kita sekarang udah ngelihat indeks kita udah
rebound begini gitu ya, udah di 5.600-an something gitu ya indeks kita. Terus kita tarik ke belakang katakanlah di bulan Maret, April ya, waktu pandemi, waktu masih awal-awalnya gitu ya. Kita melihat waduh, reksadana saham pada jatuh semua performance-nya, bahkan sampai ada yang sampai di atas 40% minusnya ya pada saat itu. Cukup parah. Nah, karena kita sudah termindset bahwa beli reksadana itu ngelihat return, padahal kan kalau kita ngelihat berarti harusnya di bulan-bulan itu adalah bulan-bulan kita ngambil peluang besar gitu ya. Bayangkan kalau waktu itu kita belanja gede-gedean gitu ya, beli reksadana saham, di bulan ini atau di hari ini kita udah dapat untung gede banget tuh Mas Anom ya, puluhan persen tuh gitu ya. Tapi masalahnya nggak banyak gitu loh, investor yang memanfaatkan itu. Terlihat dari mana? Saya melihat dari pertumbuhan unit penyertaan reksadana saham yang ada di industri pada tahun ini gitu. Harusnya kalau terjadi market koreksi kan harusnya orang ngambil peluang. Ternyata pertumbuhan unit penyertaannya nggak terlalu signifikan di tahun ini, atau justru malah mungkin menurun ya, saya mesti cek datanya. Nah, sebaliknya kalau Anda lihat di tabel yang di bawah ini, nah ini biasanya kalau sudah muncul angka hijau begini gitu ya, waduh 1 tahun hijau, 3 tahun hijau gitu ya, dari awal tahun hijau gitu. Biasanya ini berburu-buru, orang kemudian justru beli gitu, waduh. Jadi pada saat beli itu kayaknya ada ilusi gitu ya, ada ilusi, emosi kita bermain di situ. Jadi waduh ini kayaknya 10% nih, waduh ini keren banget nih 12% gitu ya. Nah, ini yang kita akan coba untuk bantu kita semua melihat reksadana secara lebih fair, ya, secara lebih logis apa saja yang akan dilihat. Ini saya ada rangkum ya beberapa hal atau variabel yang biasanya dilihat, atau selain return ya, yang dilihat investor dalam memilih reksadana. Jadi nggak semuanya juga kinerja masa lalu. Biasanya juga melihat track record mengelola MI. Wah, gimana MI-nya, track record-nya bagaimana, apakah cukup ternama, itu biasanya ya, cukup terkenal, terus sudah lama beroperasi, misalnya gitu ya. Nah, itu biasanya juga dilihat. Nah, mencermati ini saya rasa itu hal yang cukup tepat. Banyak juga investor yang melihat dari sisi dana kelolaan atau asset under management atau AUM biasa disebut gitu ya. Kalau reksadananya itu AUM-nya gede, itu oke. Kalau yang kecil, wah kayaknya belum oke. Nah, juga yang sering banyak mindset di masyarakat melihat kalau reksadana yang oke adalah yang AUM-nya paling gede atau yang gede-gede aja, yang kecil nggak terlalu gitu ya. Kalau lihat dari sudut pandang bagaimana misalnya AUM yang besar berarti banyak orang yang percaya ke reksadana itu sehingga banyak melakukan pembelian. Jadi sudut pandang itu memang benar ya, kita lihat ya bahwa semakin besar AUM menunjukkan reksadana itu semakin diminati, artinya semakin banyak orang yang percaya. Tetapi apakah selalu reksadana yang AUM-nya besar itu memberikan hasil yang lebih optimal? Belum tentu juga gitu. Ya, kita ngelihat banyak juga reksadana yang mungkin AUM-nya masih di bawah 100 miliar atau cuma di 100 sampai 500 miliar misalnya, yang performanya juga oke gitu. Dan banyak juga reksadana yang udah besar gitu ya, kita melihat performanya, kinerja masa lalunya juga mungkin nggak terlalu bombastis gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu semua, faktor AUM dijadikan salah satu pertimbangan sah-sah aja. Tapi jangan juga katakanlah kita menutup mata untuk melihat peluang-peluang investasi di reksadana-reksadana yang mungkin secara dana kelolaan belum terlalu besar. Kemudian usia produk. Nah, ini ada juga investor yang melihat kalau saya milih reksadana itu harus yang sudah 3 tahun minimal, harus yang sudah 5 tahun minimal karena sudah teruji gitu ya. Kalau dari sudut pandang pengalaman MI, saya rasa itu sah, itu betul gitu ya. Tapi balik lagi jangan juga terlalu melihat hal itu sebagai salah satu faktor gitu. Karena kalau kita lihat, saya melihat pertumbuhan reksadana saham, misalnya jumlah reksadana saham, Anda bayangkan di tahun 2010 itu ada 71, baru ada 71 reksadana saham, dan sekarang itu hampir di 300 ya.
sekitar hampir 300 reksadana saham di industri. Nah, dan saya melihat juga banyak reksadana saham yang baru gitu ya, dan reksadana jenis lainnya juga, pendapatan tetap, ada reksadana campuran yang baru launching mungkin di sekitar 5 tahun terakhir gitu ya, atau mungkin di tahun lalu atau di tahun ini gitu ya, yang justru kita melihat memberikan satu peluang investasi yang juga nggak kalah menarik ya. Jadi nggak serta-merta menurut saya kita harus nyari yang udah tua-tua usianya gitu ya. Kalau dia reksadana baru tapi menurut kita potensi atau katakanlah ide investasinya itu menarik, kenapa enggak gitu ya. Kita bisa kaji juga. Terus ada juga investor yang beli reksadana karena ada promonya gitu. Ada promo cashback dan segala macam ya. Kalau ini saya bilang nggak ada yang salah juga, tapi balik lagi kita berinvestasi, kita pengen hasil investasi kita optimal, bukan karena awalnya promo yang mungkin nilai promonya itu kalau kita bandingkan dengan potensi hasil investasi yang kita dapatkan mungkin nggak seberapa. Atau reksadana yang dapat award. Kalau ini saya juga setuju, bisa kita jadikan salah satu acuan gitu ya. Walaupun itu semua balik lagi adalah historis, tapi biasanya menunjukkan bagaimana kinerja MI di masa lalu, walaupun tidak artinya yang dapat award pasti akan selamanya bagus gitu ya, yang nggak pernah dapat award itu nggak akan ada potensi bagus, nggak juga. Nah, kalau ditanyakan bagaimana Trimegah sendiri gitu dalam kita sebagai selling agent gitu ya, dalam memberikan rekomendasi ke nasabah kita atau klien-klien kita, bagi Trimegah ada 4 variabel penting nih Mas Anom, yang kurang lebih bagi kita penting. Pertama, return, sudah pasti historical return juga kita lihat, bukan berarti kita nggak lihat ya. Kemudian sama pertumbuhan unit penyertaan itu juga kita perhatikan ya. Kalau hanya ngelihat dari AUM size, saya rasa kadang-kadang kita ngelihatnya kayak jadi terbatas gitu. Oh, akhirnya yang gede doang atau yang kecil doang, enggak. Tapi kalau pertumbuhan unit penyertaan, artinya dari waktu ke waktu terlihat bahwa reksadana ini semakin diminati, semakin mendapatkan kepercayaan juga dari investor. Nah, selain ukuran return dan pertumbuhan unit penyertaan, kita ada 2 lagi faktor yang selalu kita masukkan dalam screening, yaitu faktor risikonya. Ya. Jadi reksadana ini selain ngomong return kan juga ada risiko. Jadi risikonya itu gede apa enggak? Nah, ukuran yang biasa kita pakai adalah downside risk dan Sharpe ratio. Nah, downside risk ini pada dasarnya apa ya? Intinya dia adalah menunjukkan tingkat berapa sih potensi kerugian dari reksadana ini di masa lalu gitu ya. Dan Sharpe ratio menunjukkan seberapa baik tingkat keuntungan si reksadana itu kalau dibandingin dengan risikonya. Saya rasa saya nggak akan panjang lebar untuk bicara tentang hitungan statistik di sini, tapi intinya adalah 4 hal penting ini kalau saya boleh rangkum. Return historis itu penting, kemudian bagaimana popularitinya dari reksadana ini di industri dari waktu ke waktu, bagaimana pertumbuhan unit penyertaannya, dan yang ketiga adalah faktor risiko. Nah, itu biasanya kita melakukan screening untuk reksadana yang masuk dalam kategori rekomendasi kita. Kemudian sekarang kalau kita ditanya, oke, kalau gitu kalau kita mau memilih reksadana terbaik untuk kita gitu ya, untuk kita masing-masing, apa sih yang harus kita lihat ya? Tadi kinerja masa lalu tetap penting. Yang kedua, nah ini dia. Ini yang mungkin tidak bisa tertangkap di di data masa lalu ya. Dan sayangnya mungkin banyak informasi tentang reksadana, tapi sebenarnya informasinya itu cukup terbatas ya. Kita kadang-kadang cuma bisa mengakses fund fact sheet, kita cuma bisa mengakses prospektus, tapi bagaimana MI itu mengelola terkadang kita susah. Nah, yang faktor kedua yang penting adalah gaya pengelolaan atau style-nya. Nah, nanti saya akan jelaskan style itu apa gitu ya. Tapi intinya ini adalah ciri khas atau karakter dari sebuah produk reksadana. Kalau kita mengenal jenis reksadana kan ada reksadana saham, ada reksadana campuran, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang gitu ya. Ada lagi jenis-jenis lain seperti terproteksi dan lain-lain. Tapi
Di reksadana saham sendiri contohnya, kalau kita bandingkan satu dengan yang lain, itu nggak sepenuhnya sama loh, Mas Anom. Nggak sepenuhnya sama, bisa berbeda. Dan kebanyakan masing-masing reksadana itu punya style yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, berikutnya adalah produk yang kita pilih itu harus match, harus sesuai dengan tujuan, profil risiko, dan juga kondisi pasar ke depan kira-kira seperti apa. Ini juga kita selalu, makanya kan banyak investor nanya, apa nih reksadana yang oke untuk katakanlah di tahun depan. Pertanyaan itu sangat relevan saya rasa. Karena walaupun kita investasi di reksadana itu adalah investasi yang pasif gitu ya, karena semuanya MI yang mengelola, kita tinggal duduk manis sebenarnya, tapi menurut saya penting untuk kita juga bertanya kira-kira tahun ke depan itu apa yang akan terjadi dan kira-kira reksadana seperti apa yang bakal perform misalnya gitu ya. Dan kenapa kok reksadana ini diprediksi bakal perform di tahun depan. Nah, dan harus disesuaikan juga dengan kita punya profil risiko gitu. Jangan main tabrak aja gitu ya. Jangan gara-gara returnnya tinggi terus kita pilih padahal itu nggak sesuai misalnya. Nah, itu hal-hal yang saya rasa kita harus pertimbangkan. Gitu Mas Anom. Jadi saya tadi sudah menyimak di menit ke-8 ya, walaupun sempat telat, saya sudah menyimak pemaparan dari Pak Hasbi nih. Jadi Pak Hasbi ini memang sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang pasar modal khususnya reksadana. Jadinya kita nggak salah untuk pilih beliau sebagai narasumber untuk kasih insight yang sangat menarik. Nah tadi Pak Hasbi sempat bilang nih untuk berbicara soal fund style atau gaya pengelolaan di setiap reksadana. Boleh Pak Hasbi kasih kita sedikit pemaparan tentang gaya dari berbagai macam reksadana yang ada tuh seperti apa sih Pak? Ya, seperti apa saja sih style reksadana? Nah ini saya mengambil satu matriks ya, fund style matrix ya. Di sebelah kiri itu adalah style matrix untuk equity fund atau reksadana saham. Dan di sebelah kanan itu fund style untuk fixed income. Oke, ini matriksnya menarik nih. Yang dari kiri ke kanan ini adalah investment style dia. Dan yang dari atas ke bawah atau bawah ke atas ini adalah berdasarkan market capitalization. Nah, untuk investment style, reksadana saham itu biasanya terbagi menjadi 3, ya. Growth, blend, dan value. Apa sih ini gitu ya? Ini adalah pilihan-pilihan saham dia. Ya, jadi dalam kebijakan investasinya itu milih saham yang seperti apa, gitu ya. Nah, growth itu maksudnya apa? Biasanya di sini growth adalah MI, itu cenderung untuk memilih atau berfokus pada saham-saham yang punya tingkat pertumbuhan atau emiten yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi, ya. Dan harganya biasanya karena pertumbuhannya tinggi gitu ya, harganya juga biasanya terus naik gitu ya, harganya terus naik karena growth-nya juga tinggi. Jadi fokus pada growth. Kemudian ekstrim yang sebelah kanan itu value. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah mendengar tentang value investing gitu ya. Jadi fokus pada saham-saham yang mungkin secara harganya di bursa belum banyak gerak gitu ya. Belum banyak gerak tapi secara valuasi gitu ya, fundamentalnya itu oke. Jadi perusahaan-perusahaan ini atau emiten-emiten ini mempunyai kinerja fundamental yang cukup bagus tapi valuasinya itu masih murah. Nah, ini ada reksadana saham yang modelnya adalah mencari saham-saham value yang seperti ini. Nah, dan ada juga, dan ini menurut saya yang kebanyakan terjadi, itu adalah yang mencampurkan antara keduanya. Yang unsur growth-nya ada dan unsur value-nya ada, gitu ya. Nah, di sini mereka juga bisa beririsan dengan apa? Dengan pilihan besar kecilnya size saham itu, ya, atau kapitalisasi sahamnya. Apakah hanya saham-saham yang besar saja, atau saham-saham yang kapitalisasinya menengah, atau saham-saham yang kecil saja, gitu ya. Nah, ini yang nanti akan menentukan style mereka ada di mana, gitu. Nah, itu untuk yang equity fund nih Mas Anom di SMA, ya. Jadi ada matriksnya seperti ini. Nah, kalau untuk yang fixed income, ya, atau reksadana pendapat tetap biasanya pembagiannya itu biasanya berdasarkan lagi-lagi kalau pendapat tetap kan isinya surat utang atau obligasi. Nah, bagaimana kualitas dari rating biasanya ya? Rating dari si isi portofolio itu sendiri. Ada yang high, medium, low. Biasanya kalau yang kredit quality-nya high, tinggi itu biasanya kayak banyak fokus ke obligasi negara. Atau katakanlah
fokus ke obligasi korporasi tapi yang ratingnya rating tinggi gitu ya, rating bagus. Kemudian ada yang medium ini biasanya obligasi korporasi yang mungkin agak menengah gitu ya secara credit low quality, dan ada juga yang low. Nah, secara di yang vertikal ini adalah interest rate sensitivity. Apa ini? Jadi di sebelah kanan ini high, medium, dan low. Ini juga sama. Apakah dia sangat sensitif terhadap pergerakan? Kalau obligasi itu kan sangat erat dengan pergerakan suku bunga. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin belum familiar, reksadana pendapatan tetap itu isinya kan surat utang atau obligasi gitu ya. Nah, pergerakan harga obligasi di dalam si reksadana pendapatan tetap ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga gitu. Jadi pada saat misalnya suku bunga itu naik, kecenderungan harga obligasi itu akan turun. Tapi pada saat misalnya suku bunga itu trennya itu menurun, harganya dia naik, kebalikan. Kenapa kok bisa begitu? Jadi kalau suku bunga naik, misalnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga deposito itu juga ikut naik. Nah, karena suku bunga deposito ikut naik, jadi orang lebih memilih untuk katakanlah mengalihkan lebih banyak ke deposito daripada beli obligasi, karena deposito dianggap lebih aman gitu kan ya. Tapi pada saat suku bunga itu turun, kayak tahun ini terjadi di tahun 2020, kita punya suku bunga BI kan diturunin terus ya sepanjang tahun ini ya Mas Anom ya, diturunin terus. Nah, suku bunga deposito juga terus turun gitu. Nah, saya rasa Bapak Ibu semua investor di sini juga merasakan kalau deposito kok sekarang kecil banget ya di bank gitu ya. Akhirnya apa? Banyak investor yang kemudian mengalihkan dananya dari deposito dan membeli obligasi misalnya. Nah, ini yang membuat apa? Membuat harga dari obligasi itu naik. Nah, itu makanya kenapa selalu berkebalikan. Nah, pergerakan suku bunga ini akan berpengaruh tadi terhadap harga obligasi. Ada obligasi yang sangat sensitif, ada yang kurang sensitif. Artinya kalau suku bunganya naik, harganya turunnya itu lebih dalam gitu ya, atau kenceng. Itu yang sensitif. Yang nggak sensitif, yang perubahan suku bunga nggak terlalu berpengaruh. Nah, apa yang biasanya menentukan? Biasanya adalah usia dari obligasi itu sendiri. Jangka waktunya, atau tenornya, atau durasinya gitu ya. Jadi kalau semakin panjang umur obligasi, misalnya gitu ya, itu semakin sensitif, semakin volatile, semakin harganya itu semakin volatile. Semakin pendek, dia semakin stabil, semakin nggak terpengaruh dengan atau terpengaruh cukup kecil terhadap pergerakan suku bunga gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau kita ngomong ekstrim yang di kiri sini adalah isinya kebanyakan adalah obligasi negara atau SUN, dan yang tenornya itu biasanya panjang-panjang nih gitu ya, karena interest sensitivity-nya itu high, gitu kurang lebih. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ngelihat gini kok saya tambah bingung ya. Disma, Mas Anom ya, mungkin pada tambah bingung nih. Ini ngelihatnya di mana, di fund fact sheet juga nggak ada gitu ya. Informasi dari MI-nya juga nggak ada. Ini saya hanya menceritakan dulu tipikalnya secara biar mempermudah helikopter view kita. Nah, berikutnya saya akan lihat gimana caranya kita untuk mendeteksi style ini secara lebih mudah, gitu ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Ini adalah bagaimana cara mudah untuk membedakan style dari reksadana saham yang ada di industri. Ya, kayak sekarang di tahun 2020 ini hampir 300 reksadana saham. Bedanya satu dengan yang lain, cara bedainnya gimana? Kalau saya pakai cara yang paling sederhana adalah melihat bagaimana seberapa kuat hubungan dari pergerakan kinerja reksadana saham tersebut terhadap kinerja IHSG. Ya, jadi kita bisa lihat karakternya dari situ, atau yang disebut korelasi, berkorelasi kuat atau tidak. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah reksadana yang korelasinya itu tinggi terhadap IHSG. Artinya apa? Pergerakan kinerja dia di masa lalu dibandingkan dengan IHSG itu biasanya nggak beda jauh. Ya, ini saya ambil contoh di sini ada produk reksadana yang Trump Consumption Plus dengan Principal Total Return Equity Fund. Saya bandingkan dengan IHSG. Kalau Anda lihat pergerakannya itu nggak beda jauh ya. IHSG naik, dia ikut naik, turun juga ikut turun sejalan gitu ya. Dan selisihnya nggak jauh.
nggak beda terlalu jauh. Tapi ada lagi jenis yang lainnya, ini kalau saya kelompokkan, yang di sebelah kanan ini contoh-contoh yang reksadana saham yang korelasinya rendah terhadap IHSG, gitu ya. Nah, terlihat juga di pergerakannya dia, gitu. Jadi kalau sebenarnya secara umum sih sejalan, waktu indeks naik juga naik, walaupun ada di beberapa case dia ini kayak di tahun 2018 ya indeksnya pada saat IHSG yang warna hijau ini lagi di bawah dia naik gitu ya. Ini menunjukkan korelasinya itu rendah gitu ya. Sehingga selisihnya juga jauh. Nah, ini biasanya kalau Anda perhatikan dua ekstrim ini yang paling gampang untuk kita memisahkan antara reksadana satu dengan yang lain, reksadana saham yang satu dengan yang lain. Atau kalau orang sering bicara, biasanya kalau yang korelasi tinggi itu orang sebutnya, oh ini yang reksadana saham yang lebih moderat gitu, yang lebih risikonya lebih di tengah-tengah gitu ya. Nah kalau yang sebelah kanan yang korelasi rendah ini biasanya orang ngomong ini adalah reksadana yang sifatnya agresif. Nah kalau dipotret lebih dalam lagi tentang bagaimana kebijakan mereka mengalokasikan portofolio, biasanya juga memang berbeda. Kalau yang korelasi tinggi itu kurang lebih alokasi mereka itu mirip-mirip dengan alokasinya indeks. Contoh misalnya di indeks katakanlah di IHSG porsi sektor consumer itu misalnya 20% sekitar itu ya. Nah biasanya reksadana yang korelasi tinggi itu juga punya consumer juga 20%. Jadi proporsi alokasi di sektor sahamnya juga mirip dengan IHSG sehingga geraknya juga jadi mirip. Nah kalau yang korelasi rendah ini biasanya porsinya itu nggak mirip juga dengan alokasinya IHSG gitu ya. Jadi bisa aja sektor consumer dia nggak ngambil sama sekali gitu ya. Sektor bankingnya mungkin cuma kecil gitu, dia lebih fokus kemana. Nah, atau katakanlah pilihan sahamnya lebih banyak juga saham-saham yang tadi disebut di awal, saham-saham yang value stock gitu ya, saham-saham yang fundamental bagus tapi harga masih murah, atau saham-saham yang kapitalisasinya cenderung kecil dan menengah misalnya ya, bukan yang saham-saham blue chip yang besar. Itu biasanya ada di kelompok yang di sebelah kanan. Saya teruskan ya Mas Anom, Isma. Nah kalau reksadana pendapatan tetap paling gampang misalnya gimana kan gitu ya. Kalau reksadana pendapatan tetap ya, coba lihat di fund fact sheet-nya, banyakan isinya apa? Isinya Sun atau isinya corporate bonds. Itu paling gampang untuk bedainnya. Ya, jadi saya ambil contoh yang sebelah kiri ini adalah yang isinya obligasi negara atau Sun. Saya ambil contoh Super Invest Bond Fund sama Manulife obligasi negara Indonesia 2 kelas A atau MONI 2. Nah ini isinya kebanyakan Sun. Nah kalau yang di kanan ini yang banyak isinya adalah corporate bonds. Ya, contohnya di sini saya ambil nama Stabil dan Trimega Fixed Income Plan. Ya. Nah ada perbedaan karakter di antara keduanya. Kalau yang isinya itu obligasi negara, itu biasanya potensi imbal hasilnya atau potensi returnnya itu bisa jauh lebih tinggi. Bisa jauh lebih tinggi, saya bilang. Kenapa? Karena obligasi negara itu cukup aktif diperdagangkan, banyak yang suka, bahkan investor asing pun kepemilikannya cukup signifikan di situ, gitu ya. Dan lebih sensitif terhadap pergerakan suku bunga karena tradable, karena aktif diperdagangkan di situ. Jadi karakternya biasanya volatilitasnya lebih tinggi kita ngelihat, tapi potensi dari returnnya juga jauh lebih tinggi. Nah kalau yang isinya adalah corporate bonds, ini saya ambil contoh dan nama Stabil di sini dibandingkan dengan Infovesta Fixed Income Fund Index, keseluruhan indeks reksadana pendapatan tetap, dia cenderung jauh lebih stabil. Walaupun kalau kita potret returnnya dari awal tahun di sini hanya sekitar 8% ya. Sementara yang di Sukor Bond Fund, di MONI 2 itu bisa di atas 10% gitu ya. Jadi memang yang berbasis Sun ini lebih kita cocok untuk investasi yang lebih jangka panjang, tapi memang pengen dapat potensi return tinggi, lebih tinggi. Kalau yang corporate bond itu biasanya yang lebih stable ya, yang lebih Bapak Ibu yang membutuhkan stabilitas. Oke. Next-nya,
Kalau reksadana campuran bagaimana? Nah, ini reksadana campuran ini namanya juga udah campuran gitu ya. Jadi dari alokasi asetnya kan dia sangat fleksibel gitu. Bisa biasanya 1-79% di semua aset kelas gitu ya. Bisa di saham, bisa di obligasi, bisa di pasar uang gitu ya. Tetapi kalau Anda perhatikan sebenarnya reksadana campuran itu juga tentu saja MI dalam mengelolanya mengacu kepada benchmark atau acuannya gitu ya. Nah, untuk membedakan stylenya paling gampang di reksadana campuran, coba perhatikan di fund fact sheet-nya, biasanya tertera di sana, yang jadi acuan itu apa. Nah, biasanya saya ambil 2 contoh ekstrim, yang common itu reksadana campuran itu biasanya benchmark-nya adalah kombinasi antara IHSG misalnya dengan tingkat bunga deposito misalnya gitu ya. Saya ambil contoh di sini reksadana campuran A itu benchmark-nya 50% IHSG dan 50% deposito 6 bulan. Nah, apa yang membedakan? Kalau modelnya benchmark-nya adalah seperti ini, walaupun reksadana campuran ini punya fleksibilitas untuk katakanlah hanya 1% pegang sahamnya, cuma 1% dari dia punya portofolio, tapi biasanya hal tersebut jarang atau hampir nggak pernah dilakukan ya. Kenapa? Karena benchmark-nya 50% IHSG. Jadi biasanya dalam kondisi apapun, itu MI itu tetap berusaha untuk mempertahankan komposisi portofolio sahamnya itu di kisaran 50%. Nah, tapi ada jenis reksadana campuran lain yang benchmark-nya itu bukan komposisi indeks seperti di sebelah kiri, tapi suatu angka absolut tertentu. Nah, ini contohnya memang nggak banyak yang model seperti ini. Dan salah satunya adalah reksadana campuran Bastra. Ini punyanya Trimegah Asset Management. Nama panjangnya tuh Trimegah Balance Absolute Strategy. Benchmark-nya itu angka tertentu. Apa? Dia tulis di situ bunga deposito 6 bulan net ya, ditambah 5%. Ya, jadi kalau sekarang misalnya deposito katakan netnya 4%, ditambah 5%, berarti benchmark dari pengelolaan dia katakanlah untuk 1 tahun ke depan adalah 9%. Artinya apa? MI akan berusaha sekuat tenaga gitu ya, melakukan berbagai strategi dan effort untuk bisa mengalahkan angka 9% itu tadi. Nah, tentu saja dengan seperti itu, MI tidak harus terpancang dengan komposisi gitu ya. Oh, harus di saham 50%, nggak harus juga gitu. Kalau MI merasa katakanlah di saham tidak bagus ya, dan katakanlah dia memilih untuk lebih banyak porsinya di obligasi untuk bisa mengalahkan 9% tadi, ya sudah, dia nggak harus beli di saham, banyak-banyak beli saham gitu. Mungkin tactical aja, ketika ada peluang di saham tertentu dia bisa ambil, jangka pendek dia bisa jual. Yang penting adalah bagaimana dia bisa mengalahkan 9% itu tadi. Nah, ini uniqueness nih. Ya, jadi Bapak Ibu kalau udah bicara style nggak usah rumit-rumit seperti ini tadi, kita mapping ya. Karena ini juga informasinya terbatas untuk kita bisa dapat hal tersebut gitu ya. Paling nggak ngelihat dari 2 sisi ini saja. Nah, itulah yang tadi saya bilang fund style itu tadi. Ya, jadi mana yang cocok? Tentu saja nggak semuanya cocok untuk semua orang. Ada yang mungkin lebih cocok untuk ke yang modelnya korelasi tinggi, yang profil risikonya moderat reksadana sahamnya. Ada yang tipenya memang, waduh saya nggak puas kalau cuman sama dengan indeks, saya pengen ini duit untuk jangka panjang, saya nggak apa-apa kok, saya berani untuk katakanlah ke yang lebih agresif atau yang berkorelasi rendah. Kurang lebih begitu Disma, pemaparan tentang style ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang masih pengen didiskusikan, silakan ditanyakan di Q&A. Mas Bi, tadi kan sempat dikatakan bahwa tidak banyak sebenarnya reksadana saham yang bisa mengalahkan indeks. Tadi ada disebutkan hanya 29% saja dari total semua reksadana yang bisa mengalahkan indeks. Bahkan sempat hanya 15% yang bisa mengalahkan indeks. Nah, sementara kita sekarang sudah berada di posisi penghujung tahun nih Pak Hasbi. Kira-kira ada nggak rekomendasi dari Bapak, produk reksadana apa yang bisa menjadi pilihan investor di tahun depan Pak? Oke, kita bicara tahun 2021 ya. Iya Pak. Kita bicara tahun 2021. Oke, mungkin kalau kita market update sekarang mungkin waktunya terbatas, mungkin saya kasih overview sedikit aja lah. Ya, jadi kalau bicara 2021, saya rasa semua orang
dan semua investor dan kita semua percaya bahwa harusnya 2021 akan jauh lebih bagus dibanding 2020. Kenapa? Ya 2020 kita menghadapi pandemi COVID ya 19 dan harusnya 2021 kita berharap vaksin itu lancar ya pendistribusiannya semua dan memang benar-benar efektif untuk katakanlah menghentikan pandemi COVID-19 ini. Nah, itu adalah katalis yang luar biasa besar yang akan mengubah wajah ekonomi kita di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun ini. Jadi saya rasa kita cukup optimis dan harus diingat yang namanya pasar saham dan pasar obligasi juga termasuk, itu sifatnya itu forward looking ya. Jadi bukan kita nunggu semuanya bagus baru dia naik. Enggak. Biasanya investor itu sudah bereaksi lebih dulu gitu. Jadi kalau misalnya di tahun depan vaksin itu dimulai didistribusikan, kalau nggak salah kan ada beberapa fase ya. Katakanlah kita bicara fase yang pertama selesai di bulan Maret gitu ya. Kalau itu semua lancar, saya rasa kita punya pasar saham sudah naik tuh di situ, mungkin akan 6.000 udah bisa tertembus di situ ya kalau dari view riset kita kemarin ya. Nah, kedua adalah bagaimana dengan pasar obligasi. Pasar obligasi tahun ini anomali dengan pasar sahamnya ya. IHSG turun cukup dalam, tapi di tahun ini kita melihat fenomena yang menarik di mana pasar obligasi itu justru rally di tahun ini. Kenapa? Ya karena memang balik lagi tadi, pasar obligasi atau reksadana pendapatan tetap itu erat kaitannya dengan suku bunga. Karena tahun ini adalah tahun yang sulit untuk ekonomi, sudah barang tentu bank sentral nggak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia itu melakukan stimulus besar-besaran dengan cara apa? Memangkas tingkat suku bunga ya. Termasuk juga di Indonesia. Berapa kali tahun ini kita melihat BI 7 days repo rate kita atau BI rate kita itu diturunkan. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap pasar obligasi, makanya rally ya. That's why kita melihat Bapak Ibu mungkin yang punya reksadana pendapatan tetap tahun ini performance-nya pasti lebih bagus ya dibandingkan reksadana saham gitu. Nah, bagaimana dengan tahun depan untuk pasar obligasi? View dari riset Trimegah adalah tahun ini kalau Anda perhatikan salah satunya pasar obligasi kita naik tinggi tapi investor asing tuh keluar sebenarnya tahun ini. Banyak outflow ya di tahun 2020 ini gitu. Dalam kondisi investor asing itu outflow keluar ya, menarik dananya dari obligasi pasar obligasi di Indonesia pun kita punya market obligasi itu masih rally ya tahun ini ya Mas Anum, masih cukup tinggi gitu kenaikannya. Apalagi kita berharap kalau tahun depan kondisi sudah lebih normal gitu ya. Dan saya rasa stimulus ekonomi di negara-negara maju termasuk Amerika itu digelontorin begitu, biasanya akan memberi dampak pada aliran investasi balik ke Indonesia. Jadi inflow dari investor asing di tahun depan harusnya lebih bagus dan itu mendorong harga obligasi kita lebih tinggi mestinya di sana. Jadi tetap masih ada ruang. Dan yang kedua adalah tingkat suku bunga kita bukan berarti saya rasa atau riset kita juga berpandangan bukan berarti di tahun depan dengan vaksin itu didistribusikan kemudian dengan serta-merta suku bunga akan dinaikkan, rasanya belum untuk di tahun depan gitu ya. Jadi tingkat suku bunga kita masih pada level yang relatif rendah seperti sekarang ya untuk di tahun depan. Nah itu cukup kondusif untuk obligasi. Jadi kurang lebih dua outlook itu yang kita akan sebagai dasar untuk kita bicara apa yang kita akan pilih. Oke, sebelum apa reksadana yang kita propose gitu, kita rekomendasikan juga untuk nasabah. Pertama saya ingin mengingatkan ke Bapak Ibu semua bahwa investasi di reksadana itu sebaiknya didiversifikasi. Ya. Jadi jangan juga terlalu terkonsentrasi ke reksadana itu aja gitu ya. Jadi mesti melakukan diversifikasi juga, dipecah-pecah. Tapi saya sering menyarankan ke banyak investor untuk melakukan strategi core and satellite. Apa ini gitu ya? Walaupun kita melihat banyak reksadana yang cukup agresif, ngasih return yang tinggi di 1 tahun, tapi menurut saya kita berinvestasi di pasar modal kan pengen hasil investasi kita paling tidak sejalan dengan pertumbuhan market secara umum gitu ya.
Nah, that's why core dan satellite ini cocok untuk kita terapkan menurut saya. Core investment dan satellite investment. Core itu apa? Core itu ya investasi inti kita, dan sebaiknya yang menjadi core-nya itu adalah produk-produk yang sifatnya atau karakternya itu lebih moderat, ya, yang lebih mengikuti pergerakan pasar secara umum. Jadi kalau misalnya Anda mau diversifikasi reksadana saham, kita sarankan selalu core investment-nya adalah yang korelasinya tinggi, ya, yang bedanya sama IHSG itu nggak terlalu jauh. Nah, kalau Anda mau cicip-cicip, katakanlah mau pengen juga dapat yang tadi korelasi rendah, mau pengen dapat return yang lebih tinggi, bisa ditaruh di satellite-nya. Tentu saja dengan porsi yang lebih kecil, ya, karena biar nggak kaget-kaget nih waktu market turun kayak tahun 2020 begini. Bagi mereka yang terlalu banyak investasi di reksadana yang lebih agresif, saya rasa penurunan hasil investasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang banyak core investment-nya di reksadana saham yang lebih berkorelasi tinggi. Untuk reksadana pendapatan tetap, kita masih merekomendasikan bagi yang pengen tetap ikut pertumbuhan di yang basisnya sun, atau katakanlah yang juga pengen kredit kualitinya atau aset kualitinya lebih bagus, karena bagaimanapun obligasi negara kan secara rating pasti lebih bagus dibandingkan obligasi korporasi. Ya, itu bisa memilih yang reksadana berbasis sun. Dan bagi yang pengen stability, itu bisa ke reksadana yang berbasis obligasi korporasi. Nah, untuk campuran, kita bisa pakai reksadana yang lebih fleksibel, saya rasa. Karena kalau Anda mau kejar indeks saham lebih bagus ke reksadana saham. Kalau yang mau fleksibel, yang seperti reksadana Bastra yang pakai absolute return tuh bisa dipilih, ya. Atau misalnya mau kejar, katakanlah saya mau invest di saham tapi nggak mau risikonya terlalu besar, bisa juga reksadana campuran yang fokus saham-saham big caps. Kemudian reksadana pasar uang bagi untuk yang dana-dana yang sifatnya jangka pendek gitu ya. Dan di Trimegah Sekuritas kita sudah memasarkan berbagai pilihan reksadana pasar uang. Ada yang settlement date-nya T+1, jadi hari ini cair, besok uang sudah masuk, dan ada yang T+0. Jadi hari ini cair, hari ini juga masuk, tapi selama instruksinya di bawah jam 9 pagi. Nah, ini saya sampaikan tadi juga bagi Anda yang pengen diversifikasi lebih luas, bisa memilih reksadana campuran juga di tahun depan. Kalau saya sering ditanya kenapa saya pilih reksadana campuran, karena ini sebenarnya kita nyicipin pasar saham tapi dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Nah, saya ambil contoh, ini adalah kinerja reksadana Bastra tadi ya, balance absolute strategi. Anda perhatikan IHSG tahun ini turun 9%, Bastra justru bisa perform 16% dari 1 tahun terakhir. Ya, ini return 1 tahun terakhir. Ya, padahal marketnya cukup dalam jatuhnya di tahun ini market sahamnya. Nah, ini yang tadi pakai strategi absolut. Ya. Dan kalau kita lihat dalam jangka yang lebih panjang, kita juga melihat sebenarnya reksadana campuran ini nggak kalah loh sama reksadana saham gitu ya. Kita melihat dari 2016. Nah, ciri-cirinya itu gini, kalau pasar saham itu lagi bullish, biasanya reksadana saham itu menang dibanding campuran. Tapi kalau saham lagi bearish, biasanya kebalikannya, campuran yang menang gitu. Nah, kita tinggal lihat aja probabilitas kalau kita bicara 5 tahun, berapa tahun bullish, berapa tahun bearish gitu ya. Nah, dengan tingkat risiko yang lebih rendah, itu biasanya campuran kalau ditarik panjang malah menang gitu ya. Ini contohnya saya ambilkan reksadana campurannya punya Trimegah Aset, Trim Kombinasi 2 dan Trump Consumption Plus. Setelah ditarik selama 5 tahun dari 2016 sampai 2020, justru Trim Kombinasi 2 yang lebih perform ya, karena memang market sahamnya tahun ini kan lagi turun ya. Tapi paling nggak ini juga bisa jadi pilihan. Kemudian ini yang saya tadi sampaikan, investasi pasar saham di luar negeri. Kita juga mungkin perlu diversifikasi negara juga gitu. Jadi kalau yang lain reksadana banyak di Indonesia gitu ya, ini ada reksadana saham produk Indonesia gitu, tapi yang invest di luar negeri, tapi memang mata uangnya itu US dollar.
Nah, kalau kita perhatikan IHSG dibanding indeks saham Asia di tahun ini, saya rasa IHSG yang paling bawah ya. Dan di negara lain, di Korea, di China, di Hong Kong itu masih akan naik cukup tajam di tahun ini. Gitu ya. Kenapa? Karena sisi menariknya adalah negara-negara tersebut itu punya saham-saham high teknologi yang saya rasa di pasar saham Indonesia itu belum ada ya sekarang, yang kapitalisasi besar ya, seperti e-commerce gitu ya. Kalau Anda lihat di China ada Alibaba, ya, ada juga Tencent di sana ya, perusahaan-perusahaan teknologi. Kemudian di Korea ada Samsung gitu ya. Nah, ini bisa sebagai alternatif juga karena sekaligus kita mendiversifikasi sektornya. Nah, ini kurang lebih summary-nya tadi yang sudah saya sampaikan. Saya mungkin nggak akan bacakan satu-satu gitu ya. Sukor Equity Fund, Trump Consumption Plus gitu ya. Ada yang lain juga ke bawah. Nah, kurang lebih itu Mas Anom. Baik. Kita bicara rekomendasi di tahun depan. Ini judulnya return bukan segalanya. Tapi kok tadi bilang kita sebagai agent dalam melakukan rekomendasi tetap memperhatikan return. Gimana nih Pak? Jadi bingung juga nih saya. Jadi ambigu ya, katanya return bukan segalanya. Memang tidak segalanya, tapi juga penting gitu ya, untuk kita perhatikan. Ya, artinya jangan sampai hanya menjadikan return sebagai satu-satunya alasan atau satu-satunya pertimbangan. Jangan memilih reksadana hanya karena returnnya tinggi, gitu ya. Jangan satu-satunya karena return. Anda harus lihat juga fund style-nya seperti apa. Apakah fund style itu cocok dengan profil kita, kemudian apakah dengan outlook market ke depan fund style seperti itu masih cocok dan segala macam, itu juga harus dipertimbangkan gitu. Jadi return penting karena bagaimanapun kita tetap bisa melihat performance masa lalu itu sebagai track record-nya MI-nya dalam mengelola gitu. Dan dari situ juga kita bisa melihat return itu bisa sebagai saya bilang gini, jangan bukan hanya return pada saat tinggi ya, juga return pada saat jelek gitu. Dengan kita itu paham style dari investasinya, style dari reksadana itu biasanya bisa memberikan efek kita berinvestasi secara lebih tenang. Saya ambil contoh misalnya gini, pada saat Anda katakanlah beli di tahun 2017, reksadana saham yang basisnya isinya adalah saham-saham kecil dan menengah, kita sudah tahu bahwa ini tuh karakternya lebih agresif gitu ya. Kita sudah paham itu. Nah, pada saat katakanlah di 2020, saham-saham yang kecil menengah ini jatuh lebih dalam daripada saham yang big caps gitu ya, atau saham-saham yang blue chip yang besar, kita juga jadi lebih tenang. Kenapa? Karena ya memang kita sudah paham memang karakternya begitu. Nah, ini penting gitu ya. Jadi kinerja masa lalu bisa menjelaskan konsistensi reksadana tersebut terhadap stylenya gitu. Kita bisa ngelihat, oh ya pastilah dia turun lebih dalam pasar saham small mid cap kita, saham-saham kecil menengah memang jatuh lebih dalam, ya wajar dia jatuh lebih dalam gitu loh. Ya gitu kan. Wah, nanti kalau rebound pasti yang big cap lebih rebound duluan gitu. Oh ya benar juga, kemarin ternyata kejadian gitu. Saham yang big cap sini naik dulu. Jadi konsisten gitu. Kalau kita melihat, loh kok ada reksadana saham yang katanya isinya big caps, tapi waktu saham-saham big caps naik, nggak naik. Nah, itu bisa dipertanyakan tuh. Beneran nggak tuh? Beneran nggak isinya big caps gitu kan? Nah, itu bisa sebagai cerminan. Oke. Ini ada yang bertanya tapi tanpa nama pasti, anonim. Pak, bagaimana dengan reksadana tematik, terutama di sektor infrastruktur? Apakah saat ini saatnya untuk berinvestasi ke reksadana basis infrastruktur ya? Tuh. Silakan Pak Hasbi dijawab. Ya, saya rasa kalau kita bicara reksadana tematik gitu ya, untuk diversifikasi katakan jangka panjang it's okay. Tapi kalau kita bicara momentum, saya rasa sekarang porsi yang lebih besar harus kita allocate untuk reksadana yang tadi saya bilang ya, yang kan kita juga pengen manfaatkan peluang juga gitu ya. Bukan berarti seluruhnya yang nggak boleh ke infrastruktur, nggak juga gitu ya. Tapi momentum yang paling tepat menurut saya sekarang adalah kita perbanyak porsi di reksadana saham yang isinya kebanyakan adalah
blue chip stock ya, atau yang katakanlah tadi korelasi tinggi terhadap indeks gitu ya. Nah kalau bicara infrastruktur, baik lagi tematik harus dipelajari sebenarnya. Banyak juga reksadana yang ada nama tematiknya gitu ya, reksadana saham ada nama tematiknya infrastruktur, tapi kalau dipotret ya secara lebih dalam sebenarnya mirip dengan reksadana yang korelasi tinggi. Saya ambil contoh ya, tadi saya ambil contoh kan yang justru korelasi tinggi adalah Trump Consumption Plus. Itu ada namanya consumption tuh, ada namanya tuh consumption, berarti belinya consumption doang, ternyata enggak gitu ya. Dia pakai nama consumption karena memang dia tidak boleh nggak beli consumption, itu aja. Dia harus beli consumption sesuai dengan porsinya consumption gitu. Jadi nggak boleh meninggalkan consumption, tapi secara umum pengelolaannya si Trump Consumption Plus ini secara bobot itu mirip dengan indeks. Nah saya rasa juga ada beberapa reksadana yang pakai tema infrastructure gitu ya, yang kurang lebih gaya pengelolaan juga sama. Makanya coba dilihat dulu secara historis pergerakan dia itu seperti apa. Coba dibandingkan dengan IHSG-nya. Kalau dibandingkan dengan IHSG-nya itu ternyata inline, ya bedanya nggak jauh, saya bisa katakan sebenarnya itu reksadana yang korelasinya itu tinggi atau mirip pergerakan dengan indeks. Jadi don't worry ya kalau punya reksadana itu nggak masalah juga. Selama historicalnya dia pergerakannya itu cukup konsisten mengikuti IHSG. Kita akan lanjut ke Q&A lagi nih Pak Anom, sudah semakin banyak lagi bertambah lagi. Monggo Pak Anom, silahkan dipilih mana yang mau ditanyakan. Ya. Jadi pertanyaannya begini Basbi, saat ini saya memiliki reksadana saham dengan aset kelas pada small medium cap dan kebetulan posisinya sedang turun saat ini. Nah, menurut Bapak idealnya tuh bagaimana Pak terhadap portofolio saya? Apakah sebaiknya saya switching ke reksadana yang aset kelasnya big cap? Gimana menurut Bapak? Kebetulan kalau kita lihat, mungkin saya sebut satu contoh aja ya, reksadana saham small to medium cap yang kebetulan juga kita distribusikan. Itu adalah reksadana Prospera saham SMC, itu contohnya gitu ya. Nah, memang kalau bicara masih minus, hampir semua reksadana yang kita miliki, reksadana saham, kalau kita tarik 1 tahun terakhir semuanya minus gitu ya. Nah, coba Bapak perhatikan dulu sebelum katakanlah mengambil keputusan untuk ini. Memang momentumnya small mid cap mungkin nanti setelah big cap gitu ya. Tetapi coba perhatikan dari reksadana ini dalam katakanlah beberapa bulan terakhir, apakah ada upaya yang dilakukan oleh MI untuk paling nggak ngejar market? Ya. Setahu saya kalau kita bicara Prospera saham SMC, memang waktu bulan Maret itu turun cukup dalam ya, karena memang small mid cap-nya turun dalam banget gitu. Tapi saya perhatikan dari titik bottom-nya dia, titik paling rendahnya dia di sekitar bulan April sampai dengan posisi saat ini, surprisingly dia bisa ngikutin IHSG. Bahkan terakhir saya cek itu alfanya atau katakanlah selisihnya dengan IHSG itu cukup bagus, gitu ya. Kenapa? Nah, ditelisik lagi, Bapak Ibu bisa juga kalau menemukan data seperti itu, coba dicek, oh 6 bulan terakhir kok ternyata jadi inline dengan IHSG gitu ya. Bisa ditanyakan ke salesnya, ke relationship manager-nya, ini apa yang sebenarnya dilakukan oleh MI-nya gitu ya. Nah, Prospera saham SMC itu dari titik dia bottom karena dia ngelihat oke, small mid cap kayaknya flow-nya masih akan lama. Dia sedikit rubah strategi, walaupun small mid cap tetap banyak, tapi porsi big caps-nya dia gedein. Jadi saham-saham besarnya, karena kan itu kombinasi juga, ada big caps, ada small mid cap gitu ya. Ada saham besar, ada saham kecil, walaupun lebih dominan saham kecilnya, tapi porsi saham besarnya itu dia banyakin pada saat itu. Dan dipilih saham-saham yang kira-kira kalau indeks atau IHSG itu rebound, saham-saham ini yang reboundnya juga kencang, atau katakanlah kalau bahasa di statistiknya itu yang betanya tinggi gitu ya, yang kalau indeksnya naik dia naiknya lebih kencang. Nah, strategi itu cukup berjalan dengan efektif, sehingga di 6 atau 7 bulan terakhir ini performance-nya dibandingkan dengan IHSG itu cukup bagus. Nah, reksadana ini walaupun dia background-nya adalah small mid cap, tapi saya yakin dia masih punya kemampuan untuk mengejar saat indeks itu balik gitu. Nah, tapi kalau tadi katakanlah Bapak ngebuy-in, katakanlah cerita, oh kalau gitu tadi kan
lebih fokus ke yang big caps gitu ya, ke yang korelasi rendah, diatur aja portonya. Diatur. Ini saatnya kita juga bisa mengevaluasi komposisi porto kita. Tadi pakai core dan satellite, gitu ya. Kalau misalnya porsi yang small mid cap itu sebenarnya udah cukup kecil, misalnya katakanlah Bapak sebenarnya di reksadana saham itu setelah dihitung-hitung, oh udah ternyata yang core, yang kayak model Trump Consumption Plus gitu ya, udah 70%, kalau ternyata yang isinya small mid cap itu cuma 30%, ya menurut saya sih udah kombinasi yang cukup baik ya. Atau mau dikurangin dikit juga nggak apa-apa, jadi 80-20 ya. Tapi intinya kalau itu terlalu besar di small mid cap-nya, ya mungkin bisa ditambah yang big caps-nya gitu ya. Atau katakanlah dikurangin small mid cap-nya, lebih banyak ke big caps-nya, nanti nunggu flow-nya lagi, itu lebih bisa dilakukan. Nggak masalah juga sih. Ya, ini lanjut ya, karena Pak Hasbi tadi menyinggung soal saham. Ini ada Bapak Adi Surya. Halo Pak Adi Surya, terima kasih sudah bergabung ya. Dia bertanya, apa yang terjadi jika ternyata porsi saham pada reksadana campuran ternyata lebih besar, melebihi 90%? Silakan Pak Hasbi. Ya, saya rasa itu sudah ada ketentuannya ya. Jadi kalau reksadana campuran sesuai prospektusnya dia, itu biasanya sih nggak akan pernah bisa sampai 90% gitu ya. Jadi alokasinya ada yang memang masing-masing reksadana campuran itu bisa beda-beda. Tapi ambil contoh rata-rata itu nggak ada yang lebih dari 80% di prospektusnya gitu ya. Nah tentu saja kalau kita bicara reksadana, ya MI nggak boleh kalau misalnya di prospektusnya dia sudah diatur maksimal di saham 79%, ya nggak boleh dia nambah sampai 80-85%, nggak bisa gitu ya. Jadi OJK juga mengawasi porsi dari saham itu sendiri. Saya belum pernah lihat sih kalau campuran 90% sih kayaknya nggak ada. Ya, karena memang sudah ada ketentuannya ya. Oke, siap. Ini terakhir nih Pak Hasbi. Faktor apa saja yang menyebabkan reksadana pendapatan tetap atau yang berbasis obligasi mengalami penurunan? Ini pertanyaan terakhir nih Pak Hasbi. Bapak Ibu, reksadana pendapatan tetap itu isinya adalah obligasi atau surat utang. Ya, isinya adalah obligasi atau surat utang. Jadi penurunan atau kenaikan reksadana pendapatan tetap itu salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan harga dari obligasinya itu sendiri. Nah, bicara harga obligasinya, kalau naik itu karena apa dan turun itu karena apa, hal yang paling dominan mempengaruhi adalah pergerakan suku bunga. Jadi kalau misalnya bunga dinaikkan, itu biasanya kurang favorable untuk pasar obligasi. Gitu ya. Jadi kalau bunga itu cenderung dinaikkan, biasanya harga obligasi akan turun. Dan itu mempengaruhi katakanlah pertumbuhan dari returnnya si reksadana pendapatan tetap. Itu rule-nya gitu aja, paling simpel. Sebaliknya kalau suku bunga itu diturunkan, gitu ya, harga obligasi itu justru naik. Sehingga NAB per unit reksadana pendapatan tetap itu kecenderungan juga naik. Loh kok bisa? Nah ini saya tadi coba ulang lagi. Ini flow-nya ya. Secara mudah begini. Kalau BI itu menaikkan suku bunga deposito cenderungnya naik nggak, Disma? Bunga deposito. Kalau BI menaikkan suku bunga deposito naik nggak? Naik ya. Bunga deposito akan naik. Ya, ikut naik Pak. Karena bunga deposito akan naik, ya, investor ini akan jadi lebih tertarik untuk beli taruh uangnya di deposito, gitu. Nah, deposito menjadi menarik di mata investor, maka orang berbondong-bondong taruh uangnya di deposito. Nah, pergerakan ini membuat apa? Membuat pasar obligasi menjadi sedikit tidak menarik. Jadi nggak menarik. Jadi karena apa? Secara tingkat risiko bagaimanapun deposito dibandingkan katakanlah obligasi, karena deposito kan nggak ada harganya ya, dia tetap ada kasih kupon fix sekian gitu misalnya. Nah, secara risiko kan lebih rendah gitu, ya, sehingga orang akan cenderung untuk taruh di deposito. Demikian juga sebaliknya, kalau BI itu menurunkan suku bunga seperti di tahun ini, gitu ya, seperti di tahun ini, bunga deposito turun nggak? Turun ya. Bunga deposito turun. Jadi nggak menarik nih, investor mau naruh di deposito udah nggak menarik lagi gitu.
Apa yang dilakukan akhirnya? Ya cari alternatif selain deposito. Ya. Berusaha lebih berani untuk meresikukan lebih tinggi dengan apa? Beli obligasi. Maka flow banyak untuk ke pasar obligasi. Beli obligasi negara, beli obligasi korporasi, sehingga harga obligasi kemudian karena banyak pembeli gitu ya, banyak peminat, akhirnya harganya naik gitu. Nah ini paling nggak rules yang paling mudah untuk kita lihat. Nah jadi kalau kita prediksi katakanlah waktu ke depan gimana suku bunga akan ada kecenderungan naik atau enggak, selama tidak ada kecenderungan naik gitu ya, biasanya untuk reksadana pendapatan tetap masih cukup oke, gitu ya, terutama yang isinya obligasi negara. Tapi kalau ada outlook akan naik, biasanya akan ada tekanan. Tapi ya balik lagi kan kita bukan investasi di reksadana pendapatan tetap untuk sebulan 2 bulan gitu. Ya kan mestinya kan kalau mau taruh di situ untuk yang lebih panjang gitu ya, bisa setahun, bisa 3 tahun gitu ya. Untuk kelas menengah. Jadi saya rasa kalaupun ada kenaikan suku bunga juga biasanya tekanannya itu sifatnya temporer. Bapak Ibu sekalian masih antusias ya, banyak sekali pertanyaannya di sini. Oke deh, saya kasih lagi satu, Pak Anom, silahkan atau saya boleh milih boleh. Pertanyaan nggak? Boleh, silahkan Pak Hasbi. Yang bagus nih tadi nih, sebentar. Reksadana jenis apa yang terbaik untuk jangka waktu 1 tahun? Apakah reksadana pasar uang cocok dijadikan core investment? Nah ini menarik. Jangka waktu 1 tahun, maksudnya di bawah 1 tahun ya, maksimal 1 tahun. Saya rasa memang reksadana pasar uang itu adalah pilihan yang tepat ya. Jadi kalau memang uang yang akan dipakai untuk 1 tahun, ya jangan taruh di reksadana saham gitu ya, campuran gitu, jangan. Reksadana pendapatan tetap mungkin harus lebih selektif ya. Saya rasa yang dana stabil kayak Trimegah Fixed Income Plan itu bisa dipakai. Yang isinya kebiasaannya nggak terlalu tinggi gitu ya. Itu bisa sebagai pilihan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah reksadana pasar uang cocok dijadikan core investment? Nah, balik lagi ke profil risiko Bapak Ibu sekalian. Kalau memang profil risikonya adalah konservatif gitu ya, nggak mau terlalu banyak risiko gitu ya, ya pastinya reksadana pasar uang bisa cocok aja sebagai core investment. Jadi misalnya ekstrim ditaruh di pasar uang 70% gitu ya. Nanti yang 30%-nya baru kita taruh misalnya di reksadana saham, boleh-boleh aja gitu. Karena kan itu untuk satelitnya ya. Untuk katakanlah, wah ini kayaknya momentumnya mestinya kalau pemulihan ekonomi itu pasti favorable untuk pasar saham. Wah, sehingga mau ikut-ikutan invest di pasar saham deh gitu ya. Mau coba cari peluang di situ boleh aja, tapi karena profilnya konservatif ya jangan banyak-banyak. Taruh sedikit aja gitu ya di satellite investment. Kurang lebih begitu, Isma. Mas Anom. Oke, silahkan Bu Nani, semoga menjawab pertanyaannya ya. Nah, berbicara mengenai sektor dan bisnis ataupun rekomendasi ya Bapak Ibu, biasanya kalau sebelum kita membeli saham atau membeli reksadana pasti kita akan mengecek terlebih dahulu kondisinya seperti apa, kemudian mencari banyak sekali info soal pergerakan perusahaannya seperti apa. Nah, tim riset kita mengolah berbagai macam data yang sangat-sangat rumit itu ke tampilan yang sangat menarik. Dan Bapak Ibu sekalian bisa akses secara gratis di Trima Ideas. Nah, di Trima Ideas ini setiap harinya kita akan update berbagai macam info seputar sektor bisnis, rekomendasi saham, reksadana, ada obligasi juga. Nah, untuk melihat seperti apa Trima Ideas, mari kita simak cuplikan berikut ini.
Nah, jadi Trima Ideas ini bisa diakses melalui aplikasi Trima, bisa di-download di App Store maupun Google Play. Nah, Disma, ya, sorry, aku juga mau share bagi Bapak Ibu yang masih pengen belajar tentang reksadana lebih lanjut. Kita punya platform e-learning, ya. Nah, ini saya tunjukkan di sini. Nah, kita punya platform Trimegah e-learning namanya, bisa diakses di web www.tel.co.id atau di download di yang bagi punya Android ya, di Google Play Store, tel.co.id. Di situ kita ada banyak sekali video tentang edukasi reksadana dari yang sangat basic gitu ya, sampai yang advance. Dan di situ juga kita tampilkan video-video dari fund manager yang bekerja sama dengan kita untuk menjelaskan style dari reksadana yang mereka kelola. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung mendengarkan style dari masing-masing produk di video-video yang ada di Trimegah e-learning. Ya, tel ini gratis, tidak berbayar. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau sambil bersantai, sambil belajar gitu ya, bisa membuka video-video detail. Oke, siap. Terima kasih info menariknya Pak Hasdi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak sore hari ini yang sudah bergabung. Luar biasa sekali antusiasnya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian yang belum terjawab ya pertanyaannya. Nanti bisa kita jawab di lain kesempatan. Dan pastinya kita akan ketemu lagi di next webinar selanjutnya. Untuk menutup diskusi kita kali ini, saya minta tolong untuk Pak Anom. Halo Pak Anom, silakan berikan kesimpulannya Pak Anom. Baik, terima kasih Disma waktunya. Bapak Ibu sekalian, investor sekalian, setelah kita dengarkan paparan yang begitu mendetail dari Pak Hasbi tadi, ada beberapa hal yang bisa saya tarik untuk saya jadikan kesimpulan. Satu, memang benar return bisa kita jadikan salah satu acuan untuk menentukan produk reksadana mana yang kita pilih. Cuman tetap Bapak Ibu investor harus juga mempertimbangkan hal-hal lain di luar itu. Salah satunya adalah bagaimana MI dalam mengelola fund tersebut, jadi dikelola dengan gaya seperti apa, itu juga menjadi salah satu pertimbangan Ibu. Kemudian kita juga harus mencocokkan suitability dari produk itu. Jadi Bapak Ibu harus mencocokkan juga dengan profil risiko yang Bapak Ibu miliki. Yang kemudian yang kedua, tahun depan ini harusnya market jauh lebih baik daripada tahun sekarang. Kita dari Trimegah sudah menyiapkan berbagai macam produk. Jadi kalau Bapak Ibu yang yakin tahun depan market saham akan bullish, tentunya boleh memilih reksadana saham sebagai pilihan investasinya. Karena di situ juga kita menyediakan bermacam reksadana saham yang tentunya adalah the best-nya di industri. Kemudian kalau Bapak Ibu investor yang sedikit ragu gitu misalnya ya, tahun depan ini kira-kira benar nggak ya vaksin akan menjadi katalis utama dalam men-trigger market nanti gitu. Ya pilihannya juga ada, kita sudah sediakan juga gitu. Jadi reksadana campuran mungkin bisa menjadi pilihan Bapak Ibu investor. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu investor yang benar-benar konservatif gitu ya, atau boleh dikatakan pemula, jadi pilihannya mungkin bisa ke reksadana pasar uang. Jadi yang sedikit turun risikonya gitu. Kemudian dia juga liquid gitu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir gitu ya, bagi Bapak Ibu investor yang belum memiliki reksadana, baik reksadana saham, campuran maupun reksadana pasar uang, saran saya sih sudah boleh mulai dari sekarang. Gitu. Jadi belum terlambat untuk kita mulai. Karena tahun depan jangan sampai ketinggalan. Demikian Mbak Disma, kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Ya, siap, terima kasih banyak Pak Anom. Jadi kuncinya itu tadi ada 3, return, fund style, dan suitability. Dan saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki account di Trimegah Sekuritas, bisa langsung mendaftar secara online di www.trima.trimegah.id. Atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi customer service di Trimegah Sekuritas di cabang terdekat. Saya Disma Rastiti mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya.
Terima kasih untuk Pak Hasbi pemaparannya dan insight menariknya. Pak Anom juga, kita akan bertemu lagi di event Trimegah Webinar selanjutnya. Dan jangan lupa untuk simak Trimegah Market Talk hari Selasa 24 November 2020. Saya Disma Rastiti, stay safe, stay healthy, dan salam investasi.